Ini pernah saya alami ya, ketika saya masih SMP tahun 70-an dulu. Ya. Itu saya belajar ngaji ilmu hikmah ya, mulai dari Surabaya sampai ke Banten. Pertama kali yang saya amalkan dengan teman-teman saya itu satu kalimat di dalam surat Al-Kahfi ya, yang bagian tengah ya, bacaannya wal yatalataf wala yus'iron nabikum bahkan itu dibaca dengan cara-cara tertentu, mulai nahan napas, mulai begini caranya, tapi amalannya itu cuplikan ayat Al-Quran ya. Itu hasilnya apa? Tahu-tahu kita itu bisa main silat sendiri. Yang namanya pencak karoma itu dari doa wal yatalataf yang diambil dari Al-Quran. Kok bisa? Kita juga gak paham. Dari mana? Tangan bisa bergerak sendiri, kaki muter-muter. Dari mana ini kekuatan? Ya. Tapi itu yang membuktikan bukan satu. Pesantren lu ada anak 60 itu, ya mengamalkan itu semua bisa. Ya. Tuh, ketika saya dewasa, tak pikir dari mana kekuatan itu kok tahu-tahu muncul. Dan kita bisa cukup membayangkan, pernah lihat film Kung Fu Cina, kita bisa nirukan langsung. Ya, ini unik. Wong Arab gak percaya itu, tapi di sini diamalkan. Ya. Setelah itu baca lagi, diamalkan. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Dibaca berulang-ulang. Bahkan untuk meyakinkan puasa 3 hari. Setelah dibaca puasa 3 hari, ayat yang artinya kalau datang ya, sesuatu yang hak dan datang pula sesuatu yang batil. Innal batila kana zahuqa, maka yang batil itu akan binasa. Itu artinya ayat itu begitu. Tapi ketika kita amalkan, ya, buka puasa terakhir, air putih sak gelas sama semprong 2. Ya. Makan semprong kocok loh, krauk sampai habis. Hubungannya apa? Ya. Nanti bulan depan diamalkan lagi, ganti, bukan semprong, silet dimakan. Ya. Tapi siletnya harus silet tatra, jangan gul, karena gul itu dia elastis, nggak bisa patah. Tapi kalau tatra patah, itu dimakan. Ini dipikir-pikir hubungannya apa? Makan silet, makan kaca, makan itu dengan ayat Al-Quran. Nah itu kita amalkan, kita pelajari di pondok. Semuanya dari Al-Quran. Bahkan sekedar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Diamalkan, habis itu apa? Nyemplung sumur, dihitung 5 menit. Diamalkan lagi. Besok 10 menit. Loh ini kan doanya Nabi Yunus ketika ditelan ikan. Ya. Tapi bisa untuk masuk ke dalam air sampai
15 menit, 20 menit. Ya. Hubungannya apa? Ya. Baca lagi surat Al-Quran. Ya narukuni barta wassalama ala Ibrahim. Padahal itu artinya, hei api, dinginlah kamu dan selamatkan Ibrahim. Itu dibaca, habis itu main sepak bola api, gak panas. Ya. Keset itu ada 10 ditaruh, disiram minyak tanah, nah, jalan di situ 10 meter lebih, yo gak panas. Tunggu nih, dari mana ini hubungannya apa? Jadi itu semua yang kita yakini bisa. Ya. Ini, ya. Tapi jangan coba-coba kalau nggak ada gurunya. Ya. Memang di situ. Ini masa muda saya dulu. Ya, tahun 70-80 belum lahir. Itu yang saya pelajari itu. Ya, jadi membuktikan ada kekuatan gaib ya di dalam ayat-ayat Al-Quran. Ya, di situ. Gimana kita bisa gak kena api selamat. Bisa tenggelam di dalam itu sampai 20 menit. Gak napas. Banyak. Bahkan ketika membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi mahanitum arisun alaikum bil mu'minina raufur rahim wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu dibaca, habis itu teman-teman nggawa pedang, baca itu luput ya selalu luput. Jadi itu unik itu. Dari mana ini kekuatan? Al-Quran kok. Ya, itu yang membedakan Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain. Ada kekuatannya. Ya, dan itu bisa dipelajari. Kenapa? Kalau diajarkan di pesantren-pesantren. Ya, jadi itu anunya. Ya, jadi apa yang disebutkan sebagai karomah dari Al-Quran itu bisa dibuktikan langsung. Kalau kitab-kitab suci yang lain itu mukjizat dan karomah nabi-nabi, wali-wali zaman kuno. Tetapi kalau Al-Quran itu bisa kita buktikan sampai saat ya. Sampai sekedar doa padam dama alaihim rabbuhum bidambihim masawaha diwoco, habis itu apa? Kepala dikepluk sama boto tumpuk limo prak, gak apa-apa, gorong-gorong krok, gak apa-apa ya. Hubungannya apa ini dengan kekuatan-kekuatan ya? Inilah yang menjadikan kenapa pesantren-pesantren mulai zaman dulu sregep ngelawan Belanda. Ya, ketika terjadi sesuatu konflik langsung ngelawan. Ya, sekalipun akhirnya kalah karena apa? Belanda itu pintar. Ya, begitu menghadapi orang-orang yang punya kelebihan-kelebihan, dia cari. Ini pasti punya saudara seperguruan. Dijanjikan sesuatu, kalahkan. Begitu. Ya. Sampai Pangeran Diponegoro juga begitu. Ketika Belanda kedesak, Belanda minta bantuan Bupati Purworejo. Saudara seperguruan Diponegoro. Jadi dulu. Ya, jadi karomah Al-Quran mulai zaman kuno dulu. Sudah dipahami, karena itu Wali Songo itu selalu dikaitkan dengan karomah-karomah, cerita-cerita sih gak masuk akal. Dan
Dan itu bukan dongeng. Sampai sekarang silakan bisa dibuktikan. Ya, bahwa setiap Al-Quran ada. Ya. Ini termasuk nanti surat Al-An'am ayat 103 kalau tidak salah. Itu bunyinya la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Baca. Ya. Baca Fatihah untuk siapa? Itu langsung datang kok, cegler. Asal jangan lari. Ya. Itu bisa masuk. Jadi cukup dibaca, bisa ketemu siapa saja orang yang sudah meninggal. Nanti ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir. Ya. Untuk nyingkap alam realita ini, loh ternyata ada alam lain di balik alam yang kasat mata. Ada makhluk lain juga selain di dunia ini. Ya, dimensinya beda. Ya, karena itu dalam Al-Quran ada surat jin macam-macam. Wah itu bukan dongeng, itu ada faktanya. Bisa dilihat. Wah, ya dengan kita mengambil ayat-ayat Al-Quran untuk bisa tahu rahasia. Ya. Ini yang membedakan Islam di Indonesia dengan Islam di Timur Tengah. Orang memahami Al-Quran di Indonesia itu dengan menyingkap kekuatan-kekuatan gaib yang ada di dalam Al-Quran. Ya, bukan sekedar tulisan. Ya. Itu kalau kita gemblengan dulu, ya, dari Kediri, Tulungagung, Blitar itu, ya begitu. Banser suruh lepas baju, punggungnya digosok, ya, sama minyak wangi, ditulisi raja. Al-Quran aja. Mulai Bismillahirrahmanirrahim, putus-putus. Di situ apa? Ditab dengan minyak wangi. Ambilkan pedang yang paling tajam. Samblek, cerdas. Wah, berapa? Cuma merah-merah gitu aja. Itu Al-Quran. Ini kalau yang nggak paham dianggap iki bid'ah dolalah, sesat. Ya. Nah, tapi kalau kita ngamal dicontohkan di zaman dulu ya kayak begini. Untuk membuktikan Al-Quran bukan main-main. Ya, betul-betul sabda Allah. Itu sebabnya di Banten ada seni debus macam-macam. Itu sebetulnya ya amalannya dari ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Karena ketika saya belajar di sana sama juga amalnya. Ya. Jadi di sini luar biasa Al-Quran. Ya. Jadi orang Indonesia ini memahami sesuatu tidak sama dengan bangsa-bangsa yang lain. Kenapa? Orang Indonesia ini bangsa tua.